Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sohibul Ula dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi praktik baik tentang proses pembelajaran berbasis Project Based Learning. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang menjadi latar belakang dari proyek yang akan saya lakukan adalah tentang krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah. Kita tahu bersama bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, semua makhluk hidup pasti akan membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, terutama penduduk yang ada di daerah perkotaan. Ini merupakan hal yang sangat serius dan sangat vital. Selain itu, di beberapa daerah, terutama untuk di daerah di Provinsi Papua, air yang digunakan oleh penduduk itu rata-rata berwarna kuning kecoklatan dan berbau lumpur. Nah, dari latar belakang itulah saya mengambil tema untuk proyek pembelajaran saya, yaitu tentang proyek pembuatan prototipe air bersih yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan mereka, dengan harapan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang ada di lingkungan sekitar mereka dengan materi pembelajaran yang telah mereka pelajari. Mari kita simak proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, baru lihat nih sudah rapi. Tolong ini sampahnya diangkat dulu. Sampahnya. Ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, baik, terima kasih. Mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Ayo. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa mengucapkan Ramadan kepercayaan kita masing-masing dari mulai. Jaka, Iwan, Kasli, Dimas, Anhar, Fahri. Kontekstual yang ada dalam kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita, selain air bersih secara mendunia, terutama di daerah transmigrasi, di Goyang, kemudian di Aso, dan beberapa daerah transmigrasi yang ada di Papua, rata-rata airnya kan berwarna kuning ya, keemasan, hampir sama dengan ini, tidak bisa jernih. Kemudian ada bau lumpur di sana, ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kalian dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan konsep pemisahan campuran yang kalian pelajari? Saya D. Nanti tinggal tulis di hipotesis atau jawaban sementaramu pada LKPD ya. Bisa? Ini masalah kontekstual yang akan kita pecahkan. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan pada pembelajaran kita? Pertama, kalian nanti akan merancang sebuah prototipe ya, dari permasalahan yang tadi Pak Guru angkat ya, prototipe atau model pemisahan campuran sehingga air yang tidak jernih tadi kemudian berbau lumpur bisa menjadi air yang baku atau layak motor jauh nggak? Kalau jalan saya. Yang lagi panas. Itu kalau misalnya dia yang jauh siapa saya? Terus tahun sudah, jadwalnya sudah ditulis ayo. Nanti di rumah siapa? Perhatikan ya, perhatikan jadwal yang telah disepakati. Usahakan masing-masing anggota kelompok dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek ini. Begitu ya? Oke, baik, terima kasih.
Alat dan bahan yang kami gunakan ada alatnya ada gunting. Teman-teman bisa pakai katek atau gunting. Ada sendok juga dan ada botol air mineral bekas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga sehat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk presentasi nanti masing-masing kelompok semuanya maju ke depan ya, membawa prototipe alat yang sudah dirancang. Kemudian menjelaskan atau mengkomunikasikan alat tersebut kepada teman-temannya, sekaligus mendemonstrasikan ya. Kemudian nanti setiap kelompok saya beri waktu 10 menit, sudah termasuk tanya jawab. Artinya saya minta kelompok lain untuk saling menanggapi dan memberikan apresiasi terhadap proyek yang telah dilakukan oleh kelompok lain. Siap ini ya? Oke, teman-teman, kita dari kelompok 1 mau memperkenalkan teman-teman saya, anggota saya. Sebelah sini ada Ardiansa, Dimas, Emra. Pertama kami akan menyebutkan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama di paling bawah adalah kapas, kedua batu kerikil, Dari kelompok 1 akan membuat proyek penjernihan air dari botol. Alat yang dibutuhkan pasir, batu, kerikil, arang, tisu, kapas, sama air kotor. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Pastikan alat dan bahan yang digunakan bersih dan steril. Siapkan botol yang digunakan. Letakkan kapas di bagian paling bawah dari alat yang kita buat tadi. Ini proyek penjernihan air dari kami, kelompok 1. Telah selesai. Terima kasih. Eksperimen penyaringan air menggunakan bahan yaitu pasir, arang, kapas, ijuk, kerikil, serabut kelapa dengan airnya tentunya. Kotor. Tercampur. Sekarang saatnya kita eksperimen. Pengalaman kalian tadi ya, masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan bisa diselesaikan dengan konsep pemisahan campuran. Nah, ini kan masalah nih ya, salah ya. Nah, ternyata dari masalah ini dapat diselesaikan juga dengan konsep pemisahan campuran. Nah, sudah, oke, ini sudah 14, bisa 2 orang lagi ya sambil menunggu dari penyelesaian proyek yang telah kalian lakukan ya. Pak Guru menyampaikan terima kasih yang banyak atas kerjasama, kemudian dedikasi yang tinggi dalam penyelesaian proyek yang telah Pak Guru berikan ya. Harapannya pengalaman ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dampak dari hasil proyek pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu tentang proyek pembuatan prototipe alat penjernih air, yaitu pertama, peserta didik dapat pengalaman berharga secara langsung maupun tidak langsung, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang ada di lingkungan sekitarnya menggunakan konsep-konsep pembelajaran yang telah mereka pelajari. Yang kedua, mereka dapat memecahkan masalah sekaligus dapat membuat video dokumentasi proses penyelesaian proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Demikian Bapak dan Ibu sekalian, praktik baik yang telah saya sampaikan melalui video singkat ini mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu semua. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam dari Jayapura.